santri semuanya, selanjutnya yaitu contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat ini soal yang sangat besok insya Allah sepertinya tipe seperti ini keluar. Dan contoh soal yang keempat ini soal yang ibaratnya hot ya. Jadi dia high order thinking ya. Nah, coba kita analisis bersama-sama soalnya. Dalam elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda inert diendapkan 1,27 gram Cu. ArCu 63,5. Volume gas yang dihasilkan di anode pada 1 atm 0 derajat Celcius adalah titik-titik. Oke, santri semuanya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di sini ya. Tentu yang diketahui adalah yang pertama massa Cu. Diketahui massa Cu sama dengan 1,27 gram. Kemudian diketahui ArCu sebesar 63,5 ya. Satuannya itu biasanya gram per mol, tapi nggak usah ditulis apa-apa. Kemudian kalian juga harus paham CuNO3 dua kali ini kalau kita ionkan menjadi apa ya. Ini pelajaran udah saya ulang kemarin ya. Ini menjadi Cu2+ dan juga NO3 min kan seperti itu ya. Berarti otomatis biloxnya Cu sebesar berapa ini? 2 kan gitu. Kemudian di sini ada juga diketahui pengukurannya itu dalam kondisi tekanannya 1 atm. Ini pelajaran kelas 10 ini. 1 atm suhunya 0 derajat Celcius. Berarti ini dalam kondisi STP atau RTP. Kalau 1 atm 0 derajat Celcius, berarti dalam kondisi apa? STP. Ini pengukurannya ruangannya dalam kondisi STP atau standar temperature pressure. Temperature pressure ya. Kalau RTP berarti suhunya berapa? 25. Room ya, ruangan standar itu kalau zaman dahulu itu biasanya 25 derajat Celcius. Kalau sekarang pemanasan global ya berarti bisa 27 derajat Celcius, 28 kan gitu. Tapi kita sepakat, para ilmuwan sepakat kalau room RTP, standarnya room itu biasanya suhunya 25 derajat Celcius kan gitu. Nah, kemudian ditanyakan volume gas yang dihasilkan di anoda. Ditanyakan gas di anoda. Ya. Berarti gimana nih jawabannya? Nah, kita harus menuliskan dulu reaksi di katoda. Reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Ini reduksi, ini apa? Oksidasi. Ini muatannya negatif, ini muatannya positif. Ya. Nah, kalian harus paham dulu nih dasarnya menuliskan reaksi di katoda anoda pelajaran yang kemarin. Kalau elektrodanya inert kan gitu. Kalau elektrodanya inert. Ya. Nah, reaksi di katoda itu yang berpengaruh adalah Cu2+-nya, Cu2+, tembaga ion tembaganya. Karena ini reaksi reduksi dan elektrodanya inert, berarti yang bereaksi ya itu kan bukan dari golongan 1A, 2A dan juga Al kan itu. Berarti yang bereaksi adalah Cu2+-nya. Berarti di katoda ini dari Cu2+ tambah 2 elektron menjadi apa? Cu. Kan gitu reaksinya. Ya.
Kemudian reaksi di anoda, karena ini NO3 main, NO3 main itu kan berarti dia kan ini ya oksida asam. Berarti kalau inert kemudian di sini ada oksida asam, berarti yang teroksidasi siapa? Yang teroksidasi adalah hidrogen. Kan itu. Baca lagi aturannya. Berarti hidrogennya dari hidrogen H2O kan gitu menjadi ini 2H2O menjadi oksidasi anoda, berarti vokal tuh AIUEO, berarti H2O menjadi asam kan gitu, menjadi asam tambah gasnya hidrogen atau oksigen, sama-sama vokal berarti ini oksigen kan gitu. Kalau di sini ada 4H berarti di sini ada 4H+. O-nya sudah setara. Berarti ditambah berapa elektron? 4 elektron. Biar muatannya sama atau antara kiri dan kanan sama muatannya. Nah, berarti kita nanti akan menghitung ya gas dioksigen yang dihasilkan itu berapa. Nah, gimana caranya? Ini kita jumlahkan reaksi elektrolisisnya terlebih dahulu. Ini kita jumlahkan. Ya, biar enak kita jumlahkan. Elektronnya, ingat, elektronnya di sini ya. Ini sebenarnya ada dua cara ya, tapi saya suka pakai cara yang dijumlahkan. Elektronnya di sini harus kita samakan dulu. Kalau di sini 4 elektron, ini 2 elektron. Berarti di sini kita kali berapa? Kali 2, ini kali 1. Berarti di sini nanti dari 2Cu ditambah 4 elektron menjadi 2Cu. Kan gitu ya. Terus ini bisa kita, kalau sudah seperti ini bisa kita coret, 4 elektron kita coret, ini kita coret. Kan gitu. Kita jumlahkan aja. Berarti reaksinya jadi 2CO2 plus ditambah 2H2O menjadi 2CO ditambah 4H plus ditambah oksigen. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah mendapatkan data bahwasanya massa Cu yang dihasilkan kan gitu. Dalam elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda inert diendapkan 1,27 gram Cu. Artinya massa Cu yang dihasilkan ini sebesar 1,27 gram. 1,27 gram. Nah, 1,27 gram. Nah, yang ditanyakan berapa oksigen? Oksigen ini kan gas, berarti berapa volume gas oksigen yang dihasilkan? Kan gitu. Gimana? Berarti yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari molnya Cu. Kita mengubah gram menjadi apa ini? Menjadi mol. Menjadi apa? Menjadi mol. Oke, kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang reaksinya biar kalian. 2CO2 plus ditambah 2H2O menjadi 2CO ditambah 4 plus ditambah O2. Ini fasenya yang di sini. Ini fasenya tentu gas, yang di sini apa? Solid kan gitu. Ya. Kemudian di sini dihasilkan tadi 1,27 gram. Nah, yang pertama kali kita lakukan harus mengetahui molnya Cu ini yang dihasilkan berapa. Kita harus mengubah gram menjadi mol. Gimana cara mengubah gram menjadi mol? Mengubah gram menjadi mol, ini pelajaran kelas 10. Pelajaran kelas 10, kalian pasti akan ingat yang namanya rumus N sama dengan M per MR atau AR. Keterangannya
N ini sama dengan mol, M ini sama dengan massa dalam gram, kemudian MR ini, MR atau AR ya, massa ini atau AR ya boleh, massa molekul relatif atau massa atom relatif, kan gitu kan ya. Nah, berapa mol Cu yang dihasilkan? Ya udah tinggal pakai rumus saja. N sama dengan M per MR. Masanya 1,27 gram. Karena Cu ini atom berarti AR. AR-nya tadi diketahui belum? Sudah. AR-nya Cu sebesar berapa? 63,5. Ini gram per mol ya bisa. 63,5 gram per mol. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa saya tuliskan 127 kali 10 pangkat min 2, bisa kan? Bagi 63,5. Jadi bisa kita coret. Ketemunya berapa ini? 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 mol. Seperti itu. Berarti molnya Cu sebesar 0, berarti molnya Cu sebesar 0,02 mol. Nah, kemudian langsung kita cari berapa molnya oksigen. Nah, ini pakai perbandingan tadi, perbandingan koefisien. Koefisien Cu dibagi koefisien oksigen, kan gitu, sama dengan molnya Cu dibagi molnya oksigen. Koefisiennya Cu berapa di situ? 2. Koefisiennya O2 1. Molnya Cu diketahui sudah dihitung 0,02 mol, berarti ditanya mol oksigen. Berarti mol oksigen sama dengan berapa nih? Ayo perkalian silang gini bisa nggak kalian? Di sini berarti 1/2 kali 0,02 mol. Berarti ketemunya 0,01 mol. Berarti molnya oksigen sebesar 0,01 mol. Ini selesai belum? Belum selesai. Yang ditanya adalah apa? Volume gas yang dihasilkan pada gasnya kan oksigen. Berarti bisa saya katakan volume gas oksigen yang dihasilkan pada kondisi STP. STP tadi rumusnya V sama dengan N kali 22,4, kan gitu. Dieling-eling nih, mesti keluar soalnya. Nah, maka bisa kita rumuskan tadi ya. V oksigen sama dengan mol oksigen dikali 22,4 liter per mol. Berarti bisa kita masukkan volume oksigen sama dengan molnya 0,01 dikali ya 22,4 gitu, sama dengan 2 berapa nih? Sama dengan 0,224 liter. Seperti itu. Benar ya? Ya benar. Oke. Nah, ini keluar loh ya, ini keluar. Enggak keluar, maksudnya tipe soalnya itu hampir mirip, ini nanti insya Allah keluar. Oke, kalau nggak paham silahkan diulangi lagi videonya ya, ataupun kalian bisa WA Ustadz Suryanto ataupun Ustadz Alisa. Mohon maaf saya tidak bisa zoom karena ini dalam penyembuhan
mata saya karena mata saya baru sakit. Oke, selanjutnya contoh yang lainnya.